Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas PBS 3C yang beranggotakan Rista Nuraini Ramadhani dengan NIM 205231099. Kedua, Anazal Iwan Laili NIM 205231101. Ketiga, Aditya Renanda Komarul Januar NIM 205231110. Keempat, Rohana NIM 205231111. Kelima, Gita Putri Nurbaiti NIM 205231112. Keenam, Destiani Kusuma Widyawati NIM 205231120. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pajak. Pajak pada hakikatnya membangun masyarakat sadar hukum, di mana kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah dan bergantung pada intelektual masyarakat. Pengertian pajak. Kata pajak berasal dari bahasa Latin taxo yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Selain itu, berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak. Pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 tahun Pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjuk secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, atau fungsi mengatur atau regulatif. Pembayaran pajak yang selama ini dilakukan secara manual atau hard copy yang dilayani oleh hampir semua bank swasta dan bank BUMN serta kantor pos tidak diberlakukan lagi sejak 31 Desember 2015. Sejak 1 Januari 2016, pembayaran pajak telah dilakukan melalui daring menggunakan e-billing sehingga lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Dengan kemudahan seperti ini, tentunya warga negara yang bijak tidak ada alasan lagi untuk membayar pajak.
Ciri-ciri pajak berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memiliki syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun, pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, seseorang tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan didapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak, dan lainnya. 4. Berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. C. Manfaat pajak. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, pajak juga memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga bagi negara tersebut. Berikut adalah manfaat dari pajak bagi negara maupun bagi masyarakat umum. Yang pertama, yaitu manfaat pajak untuk negara. Berikut ini adalah beberapa manfaat pajak untuk negara, yaitu A. Pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. B. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. C. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. D. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif, seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Yang kedua, manfaat pajak untuk masyarakat. Manfaat pajak untuk masyarakat yaitu A. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. B. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang ketiga, pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. 4. Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Pengalokasian dana pajak.
Adapun beberapa rincian pengalokasian dana pajak yang dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 yaitu: A. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi dengan 623 IP. B. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengimplementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 581 IP. C. Mengelola jumlah pegawai negeri sipil mulai dari perekrutannya hingga pembayaran upah. D. Modernisasi Command Center Komando Pertahanan Udara Nasional. E. Mengembangkan fasilitas matra laut melalui pembangunan pos-pos pengalaman perbatasan. F. Membangun jalur kereta api sepanjang 639 km. G. Membangun LRT atau Light Rail Transit sepanjang 23 km. H. Membangun jalan baru sepanjang 832 km. I. Membangun 92 unit embung baru dan juga 15 bendungan baru. J. Membangun 15.373 meter jembatan baru. K. Membangun 17 pelabuhan laut. L. Membangun 8 bandara baru. M. Menyediakan 70% satelit yang multifungsi. D. Fungsi pajak. Apa saja fungsi pajak itu? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga tahu untuk diketahui apa saja fungsi dari pajak. Selain untuk pembangunan, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerjaan publik, subsidi, dan biaya operasional lainnya. Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu: yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara ini membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni pemerintah dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari wajib pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulasi. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan dari pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membangun perekonomian negara. Fungsi mengatur tersebut antara lain: A. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. B. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. C. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. E. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum, sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang dimana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Selain 3 fungsi di atas,
Pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilisasikan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Sedangkan untuk deflasi, pemerintah akan menambahkan peredaran uang. Dengan pajak yang tinggi, jumlah uang yang beredar bisa berkurang sehingga tidak terjadi inflasi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah akan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa mengatasi deflasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan put-gather. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri. Untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Self-assessment berarti wajib pajak memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Jadi, tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Poin selanjutnya adalah dasar hukum perpajakan di Indonesia. Pajak dikenakan kepada wajib pajak oleh pemerintah melalui kantor pajak sehingga perlunya hukum pajak untuk mengatur hubungan tersebut. Hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah dan juga wajib pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yaitu dasar hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau yang disebut dengan objek pajak, kemudian siapa yang dikenakan pajak atau yang disebut dengan subjek pajak, kemudian berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh dari dasar hukum pajak material adalah yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPN dan PPNBM. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang kelima ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Kemudian yang kedua ada dasar hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, dan tata cara penetapan pajak. Contoh hukum pajak formal antara lain yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations berpendapat bahwa adanya 4 asas dalam pemungutan pajak, meliputi equality atau keseimbangan berdasarkan kemampuan. Pajak dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan objek pajak dan subjek pajaknya. Certainty atau kepastian. Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum. Convenience of payment atau saat dan waktu yang tepat. Pajak dikenakan pada saat diterimanya objek pajak. Dan efisiensi pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Asas pemungutan pajak di Indonesia sendiri diantaranya 1. Asas wilayah. Asas wilayah hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. 2. Asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan, tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata. 3. Asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh pasal 22. 4. Asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia, hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya. 5. Asas yuridis. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa
serta pajak penjualan atas barang mewah. 6. Asas ekonomis. Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. 7. Asas finansial. Artinya, setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan 5 juta rupiah tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan 1 miliar rupiah. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Ada bermacam-macam jenis pajak yang wajib dibayar bagi wajib pajak. Jenis pajak dibedakan menjadi 3, berdasarkan objek, subjek, sifat, dan lokasi pemungutannya. Berikut adalah jenis-jenis pajak berdasarkan kategorinya. Yang pertama yaitu pajak berdasarkan sistem pemungutannya. Pajak berdasarkan sistem pemungutannya dibedakan menjadi 2, pajak tidak langsung dan pajak langsung. Untuk pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala. Pajak ini hanya bisa dipungut jika sesuatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut ketika sedang berbelanja di supermarket atau makan di restoran. Selain itu, ada juga pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak bea masuk. Selanjutnya mengenai pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Hal ini karena hak dan kewajiban pajak melekat pada si wajib pajak. Maka dari itu, pajak ini tidak bisa dialihkan. Pajak langsung bisa dibayarkan secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Beberapa contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak berdasarkan sifat. Pajak berdasarkan sifat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang pertama yaitu mengenai pajak subjektif. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si wajib pajak. Pajak ini bersifat individu, jadi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada kemampuan individu wajib pajak. Yang kedua yaitu mengenai pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja dalam pengenaannya. Pajak ini tidak memperhatikan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Adapun beberapa golongan yang terkena pajak objektif yaitu WNI yang mempunyai atau menggunakan alat-alat yang dikenai pajak, pajak yang dikenakan atas kepemilikan barang mewah, dan juga pemakaian barang mewah. Selain itu, WNI yang melakukan pemindahan hartanya dari Indonesia ke negara lain akan dikenakan pajak objektif. Beberapa contoh pajak objektif adalah pajak impor, bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak kendaraan bermotor, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis pajak yang terakhir yaitu berdasarkan instansi pemungut pajak. Pajak berdasarkan instansi pemungut pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang pertama mengenai pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara juga disebut sebagai pajak pusat. Dalam hal ini yaitu Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga kantor inspeksi pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Adapun beberapa contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak terhadap tanah dan bangunan, pajak migas, bea materai, bea masuk, dan juga bea cukai. Yang kedua yaitu mengenai pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga bisa disebut dengan pajak lokal. Pajak lokal hanya terbatas untuk rakyat di daerah tersebut dan pemungutannya dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan 2. Adapun beberapa contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak radio dan reklame, pajak penerangan jalan, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.